Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar IPA. Nah, abang-abang kelas 8 dan kakak, hari ini kita akan belajar tentang gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia dapat terbagi tiga. Yang pertama, gangguan dan kelainan pada tulang. Yang kedua, gangguan dan kelainan pada persendian. Dan yang ketiga, gangguan dan kelainan pada otot. Yang pertama yaitu gangguan dan kelainan pada tulang. Gangguan dan kelainan pada tulang bisa diperhatikan. Yang pertama yaitu skoliosis. Skoliosis merupakan kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri dan atau ke kanan. Penyebabnya adalah kebiasaan posisi duduk yang salah. Nah, bisa abang perhatikan pada gambar ya. Struktur tulang belakang yang tidak normal, kaki yang tidak sama panjang, dan kelumpuhan otot. Yang selanjutnya yaitu lordosis. Lordosis adalah kondisi tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Ini disebabkan oleh penyakit TBC pada tulang dan osteomalacia, yaitu tulang tidak keras karena kurang kalsium pada saat pembentukan tulang. Yang selanjutnya kifosis. Kifosis adalah kondisi yang berkebalikan dengan lordosis. Kalau lordosis membengkok ke depan, sedangkan kifosis itu tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Ini terjadi apabila kita sering duduk di kursi dengan meja yang terlalu rendah. Kifosis ini terjadi pada orang lanjut usia yang mengalami osteoporosis. Kifosis disebabkan oleh TBC tulang dan osteomalacia, sama seperti lordosis. Nah, selanjutnya yaitu fraktura atau patah tulang, yaitu terputusnya keutuhan susunan tulang pada tubuh manusia. Nah, patah tulang ini biasanya terjadi di area ujung tulang atau tulang rawan pada bagian persendian. Penyebabnya yaitu kecelakaan. Osteoporosis itu terjadi pada kondisi saat tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Biasanya osteoporosis ini terjadi pada orang lanjut usia. Yang selanjutnya yaitu rakitis. Nah, bisa diperhatikan pada gambar ya. Yang pertama itu adalah kaki X dan yang kedua adalah gambar kaki O. Nah, penyakit rakitis ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium sehingga pembentukan tulang tidak sempurna. Nah, terjadilah penyakit kaki X atau kaki O. Yang kedua yaitu gangguan dan kelainan persendian. Gangguan dan kelainan persendian yang pertama adalah artritis. Artritis merupakan radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi dan bernanah. Yang kedua, dislokasi. Dislokasi ini merupakan bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Ini pada gambar saya buat dislokasi pada bahu. Yang selanjutnya yaitu terkilir. Terkilir merupakan tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Nah, bisa diperhatikan pada gambar ya. Dan yang terakhir,
ankilosis, yaitu persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Untuk gangguan dan kelainan yang ketiga, yaitu gangguan dan kelainan pada otot. Gangguan dan kelainan pada otot ada 5. Yang pertama atrofi, ada hipertrofi, ada kram, tetanus, dan miastenia gravis. Atrofi merupakan kondisi otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Sedangkan hipertrofi adalah kondisi otot membesar. Kram yaitu kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Sedangkan tetanus itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Clostridium tetani. Nah, gejala ini adalah otot terus-menerus berkontraksi. Yang selanjutnya miastenia gravis. Miastenia gravis adalah keadaan otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan dan bahkan kematian. Nah, setelah mendengarkan penjelasan gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia, kita masuk pada upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Nah, abang-abang dan kakak-kakak, kita harus menjaga kesehatan sistem gerak agar sistem gerak berfungsi dengan sempurna. Nah, upaya-upaya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, konsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan cukup bergizi yaitu terutama pada protein, vitamin D, kalsium, dan air. Yang selanjutnya, istirahat yang cukup. Yang selanjutnya, olahraga. Melakukan olahraga secara rutin dan tidak berlebihan serta menghindari cedera fisik saat olahraga. Dan yang selanjutnya yaitu ada sikap tubuh yang baik. Sikap tubuh yang baik itu yang pertama, pada saat menulis, membaca, dan makan di meja, posisi badan tegak dengan jarak meja dan kursi tidak terlalu jauh. Atau pada saat berjalan atau berdiri, posisi badan selalu tegak dengan pandangan lurus ke depan dengan dagu diangkat sedikit. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis. Dikerjakan dengan baik ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.